Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara sosialisasi mengenai Dagus Ibu yang akan disampaikan oleh mahasiswa jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Gustina Imel Aprilia selaku moderator yang akan memandu acara sosialisasi ini. Nah, ini nanti ada pemateri kita, yaitu ada Kak Itswara. Halo Kak. Halo. Baik, dan juga pemateri kita yang kedua ada Kak Ita. Halo Kak. Halo, Oke, kita sudah menyapa para pemateri kita. Langsung saja kepada pemateri pertama ada Kak Ita. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. baik saya sampaikan materi pertama yaitu dapatkan obat di tempat yang resmi. Tempat mendapatkan obat resmi. Yang pertama, di apotek. Yang kedua, toko obat berizin. Yang ketiga, di klinik. Yang keempat, rumah sakit. Dan yang kelima, di puskesmas. Penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan. Yang pertama, ada obat bebas. Yang kedua ada obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, dan narkotika. Obat bebas memiliki tanda berupa lingkaran hijau dan dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Yang kedua, obat bebas terbatas memiliki tanda berupa lingkaran biru, dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin, serta memiliki peringatan P1 sampai P6. P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Contoh obatnya adalah Antimo. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh obatnya Enkasari dan Listerin. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contoh obatnya betadin dan kalpanak. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contoh obatnya neoidoin. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contoh obatnya bufacetin. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obatnya adalah Ambeven. Terus yang ketiga, obat keras memiliki tanda berupa lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya dan harus dibeli dengan resep dokter. Narkotika memiliki tanda lingkaran yang di tengahnya terdapat tanda palang berwarna merah, serta harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi sehingga harus dilaporkan. Pada saat membeli obat harus diperhatikan juga informasi pada brosur atau kemasannya. Yang harus diperhatikan yaitu nama obat dan zat aktif, logo obat, khasiat atau kegunaan, efek samping, nomor izin edar atau nomor registrasi dari BPOM, serta tanggal kadaluarsa. Terima kasih kepada Kak Ita atas materi yang telah disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Itswara. Kepada Kak Itswara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang kedua adalah gunakan obat sesuai aturan penggunaannya. Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan obat, yang pertama adalah dosis, yang kedua aturan, dan yang ketiga lama penggunaan. Dosis atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang dipergunakan kepada seorang penderita
baik untuk obat dalam maupun untuk obat luar. Dosis biasanya tertulis dewasa 3 kali sehari 1 tablet, anak-anak 3 kali sehari setengah tablet. Itu contoh tulisan dosis biasanya. Aturan berkaitan dengan frekuensi minum obat karena kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Maka waktu minum obat harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Contohnya 2 kali sehari 1 tablet. Jadi obatnya diminum 2 kali dalam sehari, pagi dan malam, sebanyak 1 tablet. Lama penggunaan obat. Lama penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Sebelum digunakan, pastikan obat dalam keadaan kondisi baik, obat tidak rusak. Yang ketiga adalah simpan obat dengan benar. Obat biasanya bisa disimpan di tempat yang tepat. Obat yang harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Beberapa obat mungkin perlu disimpan dalam lemari es atau dengan suhu khusus. Jadi, baca petunjuk penyimpanan dengan teliti. Kemudian obat bisa disimpan di suhu yang sesuai. Suhu juga penting. Simpan obat pada suhu yang dianjurkan dalam petunjuk penyimpanan. Beberapa obat mungkin perlu disimpan dalam lemari es, sementara yang lain pada suhu kamar. Obat juga harus disimpan dan terlindung dari sinar matahari. Paparan langsung sinar matahari dapat merusak obat. Simpan obat-obatan dalam wadah yang tidak tembus cahaya atau di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung. Terima kasih kepada Kak Farah atas materi yang telah disampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan. Untuk materinya ada BU atau buang obat dengan benar. Jadi, ada beberapa cara membuang obat. Cara membuang obat ini disesuaikan dari bentuk sediaan yang akan dibuang. Ada 3 bentuk sediaan. Yang pertama ada sediaan solid atau sediaan padat. Nanti hancurkan obat terlebih dahulu, kemudian campurkan dengan air atau tanah, atau boleh langsung dikubur di dalam tanah. Untuk contoh obatnya itu ada tablet, ada kapsul, pil, kaplet, dan juga lain-lain. Untuk yang kedua ada sediaan semi solid atau sediaan setengah padat. Nanti caranya itu mengeluarkan dulu isi obat dari kemasan, kemudian ditimbun dengan tanah, kemudian bungkusnya dihancurkan ataupun digunting. Untuk contoh sediaan semi solid itu ada krim, ada salep, balsem, dan juga yang lainnya. Untuk yang terakhir, ada sediaan liquid atau sediaan cair. Langkahnya itu dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air ataupun di wastafel. Untuk contoh obatnya yang sediaan liquid itu ada sirup, suspensi, dan juga emulsi. Terima kasih. Mungkin itu tadi penyampaian materi tentang dagu sibu. Mungkin dari para audiens ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan untuk bertanya. Selamat malam. Sebelumnya izin bertanya. Perkenalkan, saya Arvinda Arum. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah diperbolehkan memberikan obat yang kita miliki kepada orang lain yang mengalami gejala atau penyakit yang sama seperti yang kita alami? Pertanyaan yang kedua adalah, saat kita membeli obat, dalam medis sendiri dianjurkan harus sesuai dengan resep dokter. Nah, di saat urgent saya biasanya membeli obat dari warung di sekitar kos saya. Apakah hal tersebut aman untuk dilakukan?
Sekian pertanyaan dari saya, mohon bantuan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Kak Arwinda. Mungkin dari pemateri kita, Kak Iswara, bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Arum. Obat tidak disarankan untuk diberikan kepada orang lain tanpa rekomendasi dari dokter. Setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda, jadi tidak disarankan untuk diberikan kepada orang lain. Dan penggunaan obat yang tidak sesuai itu dapat beresiko ke kesehatan tubuh kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh bila dibeli dari warung? Begitu tadi pertanyaannya, Kak Iya, Arum. Oh iya, jawabannya obat itu kalau bahaya tidak, tetapi kalau membeli di warung, resiko kesalahan dalam pemakaian itu bisa saja terjadi karena di warung tidak ada orang yang memberikan informasi tentang obat-obat tersebut. Apakah sudah jelas, Kak Arum? sudah. Terima kasih, Kak Ijfara, penjelasannya. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Kak Iswara sudah menjawab pertanyaan dari Kak Arwinda Arum. Kita masih membuka pertanyaan untuk yang lain. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Kami persilahkan. Kak mau tanya, perkenalkan nama saya Yaya. Bagaimana cara membuang obat yang udah kadaluarsa atau yang udah nggak kepake? Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Yaya atas pertanyaannya. Mungkin dari pemateri kita yang kedua, ada Kak Ita bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Yaya. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara membuang obat yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai? Jawabannya, obat yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai sebaiknya dibuang dengan aman. Terus bisa dikembalikan ke apoteker atau mengikuti pedoman penghapusan obat yang disarankan oleh BPOM. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan mengenai sosialisasi Dagus Ibu. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Mungkin dari pemaparan materi tadi ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.